level pertama bagi mereka yang ingin menjalankan lakunya Zen adalah kesadaran, mencari sapi yang hilang. Jadi ada seorang penggembala yang kehilangan sapi. Jadi yang pertama, cari sapi dulu. Sadarilah bahwa kamu kehilangan. Sadarilah dalam hidupmu ada yang keliru, ada yang gak beres, ada yang kosong, ada yang melarikan diri, ada yang harusnya jalan tapi gak jalan. Kesadaran akan masalah. Salah satu poin bahwa hidupmu sudah di jalur yang benar adalah kamu sadar terhadap apa yang keliru dalam hidupmu. Jadi pertama-tama harus kamu sadari bahwa sapimu hilang. Kalau ini saja belum, enggak. Makanya kalau di Islam makomat itu hampir semua sufi level pertama adalah tobat. Tobat itu kan nama lain dari sadar. Sadarilah bahwa kamu keliru. Sadarilah bahwa kamu tidak pada jalur yang benar. Ada banyak hal yang harusnya kamu lakukan, tidak kamu lakukan. Itu yang pertama. Jadi carilah sapimu masing-masing. Ada yang hilang. Kalau selama ini kamu menganggap hidupmu normal-normal saja, coba dipikir lagi. Mungkin ada yang tidak pas, ada yang tidak beres. Terus yang kedua, menemukan jejaknya sapi. Iya. Jadi setelah kamu sadar sapimu hilang, kan terus kamu lacak, loh ini ada jejaknya. Iya. Apa sih maksudnya menemukan jejaknya sapi? Muhasabah. Iya ya. Mungkin aku terlalu arogan. Iya ya. Aku selama ini terlalu merasa diriku penting. Oh iya ya, selama ini aku terlalu cuek, tidak peduli sama lingkungan. Itu menemukan jejaknya sapi. Coba pikir, muhasabah, apa kurangmu selama ini, apa yang tidak pas, apa yang kamu tahu keliru tapi kamu tabrak terus. Sudah jelas-jelas itu salah kok kamu nekat. Ya macam-macam. Kalau di umur-umurmu ini ya mungkin apalah. Sudah jelas kamu tidak boleh lihat gambar yang kayak gitu kok yo. Masih saja kamu lihat. Lah ada iklannya ya Pak, nggak sengaja tak pecet. Gambarnya keluar, kok keterusan misalnya. Ya wis ora apa-apa, tapi itulah jejak sapi. Oh, ini yang jadi sumber masalah selama ini, ya kan? Jadi temukanlah, muhasabahlah. Ingat-ingatlah apa aja yang kamu kelirukan selama ini. Yang ketiga, iya, karena tadi sudah muhasabah, pada saatnya kamu akan, loh itu sapiku. Cuma yang pertama kan gak kelihatan sapinya, kelihatan ekor sapinya. Ini semacam pencerahan sesaat. Jadi kalau kamu melakukan suluknya sufi, kayak kamu waktu awal-awal sholat malam. Selama ini sudah gak pernah sholat malam, terus ada masalah kamu sholat malam. Tenang sekali batin saya Pak. Itu melihat ekor sapi. Jadi pencerahan sementara. Ya kan? Kayak kamu takziah. Misalnya ada orang meninggal, kamu takziah, terus kamu merasa, wah hidup ini memang sementara, sekaya apapun orang. Tiba-tiba kamu jadi bijaksana sekali. Itu pencerahan sesaat. Pulang dari situ kan kamu kumat lagi. Tapi pencerahan sesaat inilah melihat ekor sapi. Ya kan? Baca apa, dengar ceramahnya siapa, astagfirullah, memang aku ini rusak. Itu melihat ekor sapi. Jadi ada pencerahan sesaat, ada peletihan
Ini kalau kamu nggak ikuti terus, kamu nggak jadi pencerahan loh. Baru lihat ekornya loh ya. Kalau nggak kamu teruskan, ya sapinya nggak akan ketemu. Jadi momen keempat, pencerahan sesaat. Mungkin kamu baca buku, dengerin syekh siapa, atau ikut wirid apa, tiba-tiba ada yang nyes, ada yang itu melihat ekor sapi. Kalau kamu selesai itu kumat lagi, berarti sapimu hilang lagi. Ya. Oke. Jadi kehilangan diri baru lihat ekornya. Terus yang keempat, ketemu kan. Sekarang setelah ketemu apa? Taklukkanlah sapimu. Karena sapimu sudah di luar lama, maka sekarang dia liar. Nafas, pikiran harus kamu kuasai. Taklukkan itu yang ada di dalam dirimu. Pencerahan itu kan urusan menaklukkan diri. Kalau tadi sudah nyes, selesai acara kamu pingin kumat lagi, taklukkan. Biar sapinya ketemu, biar pencerahan beneran. Kalau enggak, sapimu hilang lagi atau enggak terjinakkan. Jadi makomat keempat ini mujahadah, riyadah, menaklukkan sapi. Kamu wiritan sekian ribu kali, itu sebenarnya sedang menaklukkan sapi yang ada dalam dirimu. Jadi itu makom yang keempat, taklukkanlah sapimu. Kalau enggak, yang tadi sudah pencerahan sesaat, kamu balik lagi kehilangan sapi. Hilang sapimu. Harus dicari lagi, mulai dari awal lagi. Tapi begitu kamu lihat ekornya, pegang erat-erat dan taklukkan. Susah melawan sapi, apalagi sapinya sudah liar. Tidak gampang loh. Ini yang prosesnya paling berat dan panjang, menjinakkan sapi. Setelah itu menang kamu. Harusnya semakin naik makom kan menang. Sapinya kalah. Kamu bisa menaklukkan dirimu kalau perjuangannya sungguh-sungguh. Inilah kasyaf, inilah ma'rifat. Kamu bisa menaklukkan dirimu, menguasai dirimu. Itu perjinakannya sapi. Setelah itu apa? Pulang ke rumah, kembali ke dirimu yang sejati. Ya kan? Kamu menaiki sapinya. Bukan kamu yang dikontrol oleh pikiranmu, oleh nafsumu, tapi kamu yang kontrol pikiranmu, kontrol nafsumu, kesadaranmu. Selama ini hidup kita yang disetir oleh pikiran. Sekarang dibalik, kita yang nyetir pikiran. Pulang ke rumah, memahami yang sejati, mengenali diri sendiri. Itu makom yang keenam. Naik sapi. Terus sapi sudah pulang, sudah ditaklukkan. Sekarang apa? Menikmati ketenangan. Kasyaf. Ya kan? Ini taholli, jiwa kita bersih. Sudah nyaman. Apa-apa tentram, apa-apa establis, kita nikmati. Ini yang disukai oleh para sufi itu kan, indahnya pencerahan, nikmatnya menang melawan diri sendiri. Diri yang sudah tazkiyatun nafas, tenang, nyaman, kayak penggembala yang melihat malam dan sapinya sudah ada di rumah. Kalau sapinya masih hilang, gak akan bisa tenang. Di rumah mungkin gelisah, pening. Tapi karena sapinya sudah tertaklukkan, sekarang mulai bisa menikmati hidup, mulai bisa tenang. Terus makom ke-8, moksa, nirwana, surga, keheningan, ensu tadi. Semuanya sudah gak penting lagi. Semuanya sudah tidak urgent lagi. Tajalli, jiwanya melebur, hening. Tidak ada yang indah selain dia.
ini sudah wilayah masuk surga ini. Keheningan, moksa, nirwana. Ya kan? Kalau Buddha kan nirwana puncaknya. Di era-era awal maqamat sufi itu nyampe di nomor 8. Tapi setelah 12 tahun ada tambahan 2 lagi. Ada beberapa ulama Zen yang nambah 2 makom lagi. Ini mirip pikirannya Iqbal yang dulu eksistensialis. Kalau sudah nyampe puncak, ada ulama-ulama, ada tokoh-tokoh yang oleh Zen dianggap dia sudah mengalami nirwana, harusnya masuk surga, tapi dia nggak mau masuk surga. Kenapa? Ketika mau masuk surga, dia noleh ke belakang. Kasihan ya, manusia yang masih belum sadar. Kasihan orang-orang yang masih tertipu. Kasihan orang-orang yang masih belum ngerti hidupnya mau kemana dan untuk apa. Maka dia tunda menikmati surga untuk kembali lagi ke dunia. Lahirlah makom ke-9. Judulnya Kembali ke Sumber. Cuma sekarang beda sama yang dulu. Ini orangnya sudah mengalami pencerahan. Inilah para wali, inilah para aulia, inilah para maitreya, inilah kalau dalam Buddha. Ya mungkin kalian kalau di Cina pernah dengar Dewi Kuan Im, pernah dengar ada beberapa Buddha yang tidak tega sama manusia, dia sayang sama manusia. Masih banyak yang tertipu, masih banyak yang nggak sadar akan hakikat dirinya, maka dia kembali lagi. Cuma sekarang dia beda sama yang dulu, yang masih penggembala sapi. Sekarang dia sudah murni, sudah kembali kayak bayi, kembali ke sumber. Bayi itu kan bersih, murni, tidak ada pikiran ruwet, tidak ada hasrat ambisi yang tidak perlu. Menikmati hidup apa adanya, kembali ke sumber, tidak tertipu lagi oleh dunia. Riyadhah sudah selesai. Sekarang dia jadi orang yang berbeda, kembali ke sumber. Dan puncaknya adalah, ya sudah, dia sekarang sudah murni, saatnya mengunjungi pasar dunia. Ya, hidup bersama masyarakat, menularkan kesadaran, menularkan pencerahan. Jadi orang-orang kayak gini katanya Buddha banyak. Orang-orang kayak gini namanya Maitreya. Maitreya itu terjemahan harafiahnya mitra dunia, sahabatnya alam semesta. Jadi dia, kalau di Buddha gambarannya bukan wali yang punya jenggot pakai serban, tapi orangnya lucu, malahan gendut, dan kalau ketawa ya ketawa aja bebas. Biasanya cuma bawa buntelan 1. Jadi karena bagi dia hidup itu ya nggak butuh banyak-banyak kok. Cuma butuh berapa baju, paling sebanyak-banyaknya baju paling butuh 2 atau 3. Toh yang dipakai cuma 1 kan. Iya, bisa lo diputer, 1 dipakai, 1 dicuci. Kalau agak kaya ya beli 3. 1 dipakai, 1 dicuci, 1 taruh lemari. Nanti yang dipakai dicuci, yang dicuci taruh lemari, yang di lemari dipakai. 3 bisa diputer dan tetap bersih dan bagus. Kamu yang kos-kosan aja bajumu berapa? Kadang-kadang semua baju yang di kos-kosan dianggap miliknya sendiri. Iya. Jadi mengunjungi pasar dunia, Maitreya, jadi mitranya dunia. Bagi Buddha, carilah orang-orang ini. Orang-orang yang sudah mengalami nirwana, sudah melewati kesadaran puncak, untuk meningkatkan kesadaranmu. Cara mencarinya paling gampang adalah bukan dengan kamu kemana-mana nyari, tapi bersihkan dirimu.
Ketika dirimu bersih, orang-orang kayak gini yang akan mendekatimu. Kalau kamu sudah siap, mereka akan datang sendiri. Ini logikanya kayak para wali. Nggak usah nyari mursyid yang cocok buat kamu. Kalau jiwamu siap, mursyidnya sendiri akan datang, akan tampil. Tinggal kamu peka apa enggak di sekelilingmu. Maitreya, sahabat dunia. Mereka ini orang-orang yang sangat kasihan, sangat sayang padamu. Harusnya mereka menikmati hidup di dunia, di nirwana, tapi milih hidup kembali lagi ke dunia demi menyelamatkanmu. Dan di antara kitab-kitab Buddha nanti ada ramalan bahwa di akhir zaman akan ada Maitreya yang naik onta. Dan di banyak tafsir, bagi banyak orang itu sebenarnya meramalkan kehadiran Nabi Muhammad. Makanya nanti cari buku yang judulnya bahwa Nabi Muhammad ada dalam kitab-kitab Weda. Ya meskipun namanya pasti bukan Muhammad, tapi isyarat-isyarat keberadaannya mirip dan sama. Jadi cari orang-orang yang digambarkan selalu ceria, hidupnya natural, nggak dibuat-buat, malah gendut. Dan kalau mau ketawa, ketawa aja. Nggak ditahan-tahan karena sopan santun, nggak ditahan-tahan karena enggak. Perutnya juga enggak six pack. Iya. Jangan dibayangkan sakti luar biasa terus bisa bikin apa, enggak. Itu bonus yang enggak penting. Satu-satunya yang bisa dia lakukan adalah menemanimu untuk mencapai pencerahan. Bahkan dia hanya menemanimu, nggak bisa bikin kamu tercerahkan. Dia bisa nulari virus kesadaran dalam dirimu yang bikin kamu tergerak untuk melakukan aktivitas yang nomor 1 sampai nomor 9 tadi. Itu yang saya sebut makomatnya Zen. Agak mirip dengan Sufi. Cuma kalau di rumah-rumahnya orang Cina biasanya ada gambar deret 10 itu. Ini tak ambil yang, karena versinya banyak, tafsirnya juga banyak. Cuma tak ambil yang agak bagus. Gambarnya biasanya jelek-jelek hitam putih kayak coret-coret biasa itu. Jadi itu makom yang ke-10, mengunjungi pasar dunia. Kayak Nabi sudah Isra Mi'raj, sudah melewati surga, melewati neraka, bahkan sudah ketemu Allah, tapi balik lagi ke dunia. Makanya Ibnu Arabi bilang, kalau aku Muhammad, aku tidak akan mau balik lagi. Sudah nyampe sana. Setiap orang itu tujuannya ke sana. Nabi nyampe sana masih balik lagi. Kenapa? Kayak tadi dia noleh ke belakang, kasihan umatnya. Kalau nyari enaknya sendiri, finish, selesai. Tapi kan enggak. Demi kita, dia menemani kita untuk kesadaran. Maitreya, sahabat dunia. Makanya yang mengelilinginya kan Nabi lebih suka menyebutnya sahabat, bukan murid.